wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Heriani dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan memaparkan materi saya pada layanan bimbingan klasikal yang berfokus pada bidang karir dengan topik layanan memilih pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran terhadap apa yang dilakukan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan ini agar senantiasa diberikan kelancaran terhadap setiap proses kegiatannya. Oke, terima kasih. Senang sekali rasanya kali ini kita dapat berjumpa, berkumpul untuk menerima suatu materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu kita sepakati pertemuan kali ini selama 45 menit atau 1 kali 45 menit setara dengan 1 jam mata pelajaran. Semoga kita semua bisa menjalankannya dengan baik dan lancar. Bagaimana, sepakat? Oke, baik, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan dan klasikal yang berfokus pada bidang layanan bimbingan karir, dengan topik layanan memilih pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi diri, yang bertujuan agar peserta didik mampu mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dan memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi, minat, dan bakat. Kali ini dengan materi layanan, pengertian minat, bakat, dan potensi diri, serta cara menentukan pekerjaan sesuai minat dan bakat serta potensi yang ada pada diri masing-masing individu. Saya harap semuanya bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan membuat catatan-catatan kecil yang bisa dipelajari di rumah dan diterapkan pada kehidupannya masing-masing mengenai cara memilih pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi diri. Oke, bagaimana? Apakah semuanya sudah siap dalam menerima materi kali ini? Oke, baik, alhamdulillah, saya harap semuanya sudah siap. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian terkait minat, bakat, dan potensi diri. Apa sih pengertian dari minat? Minat adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan dan mereka bebas untuk memilih. Dan minat juga merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, dan rasa takut. Karena minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon yang tertarik pada situasi atau objek. Jadi minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati, dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Oke, lanjut, bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat pada dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Nah, bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Seorang yang berbakat mampu memberi prestasi yang tinggi atas kemampuan dan potensi yang dimiliki. Bakat seseorang berkemungkinan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, tetapi untuk mewujudkan bakat ke dalam suatu prestasi diperlukan latihan, pengetahuan, dan pengalaman serta motivasi. Lanjut, kita akan mengenali tentang potensi diri. Potensi diri adalah suatu kemampuan serta kapasitas individu yang masih tersimpan di dalam diri. Maksudnya, masih mengedepankan serta belum diaktualisasikan secara perilaku maupun perbuatan secara aksi. Potensi berasal dari bahasa Latin yaitu potentia, yang artinya kemampuan. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum pernah tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi, atau dengan kata lain, potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya
di mana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil dari stimulus atau latihan dalam perkembangan. Jadi dapat disimpulkan adalah potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sampai sini paham? Untuk mencari pekerjaan sesuai dengan potensi diri, kita ada 6 aspek yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kita harus kenali dulu minat, bakat, dan potensi diri kita. Yang kedua adalah kenali hobi. Yang ketiga adalah kenali lingkungan tempat bekerja. Yang keempat adalah ketahui besarnya gaji. Yang kelima adalah ketahui jenjang karir di perusahaan. Serta yang keenam, pilih pekerjaan sesuai dengan karaktermu. Oke, untuk mengenali minat, bakat, dan potensi yang ada dalam diri kita sebagai manusia, kita harus bisa memahami potensi diri kita adalah salah satu kunci untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Kamu dapat mengetahui minat dan bakat kamu dengan salah satunya itu mengikuti tes minat bakat yang biasa diadakan orang-orang secara online di website tertentu. Nah, untuk mengetahui itu ada beberapa macam minat yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu minat pada ide. Nah, bagi kamu yang memiliki banyak ide, maka pekerjaan yang cocok untuk kamu yaitu diantaranya itu bidang penulisan, pengetahuan alam, pengobatan, atau bidang artistik. Yang kedua, minat pada orang. Bagi kamu yang suka dengan kehidupan sosial, maka kamu dapat menjalani pekerjaan seperti marketing, konsultan, sales, atau public relation. Yang ketiga, ada minat pada benda. Bagi kamu yang memiliki minat pada benda, maka yang dapat pekerjaan yang dapat kalian jalani itu seperti administrasi, akuntansi, dan keuangan. Nah, sedangkan bakat-bakat yang perlu diketahui antara lainnya itu seperti misalnya kamu memiliki bakat pada bidang seni, maka kamu bisa memilih pekerjaan yang cocok sebagai penyanyi, penari, pelukis, atau lainnya yang berhubungan dengan bidang seni. Yang kedua ada berbakat pada bidang olahraga, maka pekerjaan yang cocok itu seperti atlet, pemain sepak bola, pemain basket, petinju, atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat olahraga. Yang ketiga ada di bidang mekanis, yaitu bakat di bidang mekanis itu pekerjaan yang cocok seperti otomotif atau membuka bengkel. Lalu yang keempat itu berbakat pada bidang bahasa atau linguistik, maka bisa memilih pekerjaan yang cocok seperti jurnalistik, stenograf, penyiar, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lain yang berhubungan tentang bidang bahasa. Lalu ada bidang skolastik, yaitu bakat di mana tentang mengkombinasikan kata-kata atau angka, maka kamu bisa memilih pekerjaan yang cocok seperti di bidang IT, seperti programmer komputer, jaringan internet, atau menjadi seorang ilmuwan. Lalu yang terakhir adalah bakat menjadi seorang pendidik, maka kamu bisa memilih profesi seperti menjadi guru atau dosen. Untuk mencari pekerjaan kan tadi ada 6 aspeknya, atau aspek yang kedua adalah kenali hobimu. Jadi kita harus menjalani pekerjaan itu sesuai dengan hobi yang itu sangat cocok dijalankan. Nah, selain itu bisa menghasilkan uang, rasa senang juga akan didapati saat kita menjalani pekerjaan tersebut. Maka dari itu kita semua harus bisa mengenali hobi kita. Lalu ubahlah hobi itu menjadi suatu pekerjaan yang dapat menguntungkan bagi diri kita, mulai dari material maupun untuk kesenangan kita secara pribadi. Lalu ada aspek yang ketiga, yaitu kenali lingkungan tempat kerja. Bagi kamu yang akan bekerja di kantor atau suasana perusahaan, maka sebelum memilih suatu pekerjaan, kamu harus mencari tahu terlebih dahulu informasi tentang lingkungan tempat kamu bekerja. Hal ini penting dilakukan karena tempat bekerja dapat memberi pengaruh terhadap kinerja kita. Nah, tempat kerja yang kondusif dapat memberikan kenyamanan saat bekerja. Nah,
Untuk itu, kamu dapat mencari informasi tentang lingkungan tempat bekerja dengan bertanya pada orang-orang yang bekerja di sana atau yang pernah bekerja di sana, atau mencari informasi melalui web tentang perusahaan atau tempat yang ingin kalian bekerja di sana. Lalu ada aspek yang keempat, kita harus mengetahui nih berapa besarnya gaji di sana. Ya, salah satu hal yang dicari saat kita mencari pekerjaan itu ialah mendapatkan gaji. Carilah informasi besarnya gaji yang diterima oleh karyawan di kantor atau perusahaan tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut, kita menjadi tahu bahwa di sana tuh besaran gajinya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan keperluan yang kita. Itu seperti itu. Lanjut lagi pada aspek yang kelima. Ketahui jenjang karir di perusahaan tersebut. Dalam memilih suatu pekerjaan, maka kamu perlu memikirkan jenjang karir. Ada banyak perusahaan yang membagi jenjang karir karyawan menjadi beberapa tingkat. Ketika kamu telah lama dan kamu memiliki kinerja yang bagus, maka jenjang karirmu bisa dinaikkan oleh pemimpinmu. Oke, jadi bisa kayak gitu ya. Lalu ada aspek yang terakhir, yaitu pilihlah pekerjaan sesuai dengan karaktermu. Jadi, sebelum memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter pribadimu itu sangat diperlukan. Nah, sebelum itu kita harus mencocokkan dulu pekerjaan dengan karakter kita. Nah, dengan pekerjaan yang cocok, maka kamu dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan semaksimal mungkin serta tidak merasa tertekan. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Untuk itu saya memiliki kiat-kiat dalam mengembangkan potensi diri. Yang pertama, kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Percayaan diri merupakan poin penting dalam pengembangan diri. Tanpa percaya diri, kita akan menjadi ragu-ragu dalam setiap aktivitas. Lalu yang kedua adalah keluar dari zona nyaman. Perbanyaklah pengalaman dan lihatlah apa yang ada di dunia ini. Untuk mencapai pengembangan diri kita harus mampu merasakan sendiri manis dan pahitnya kehidupan. Hal tersebut bisa kita lalui dengan memperbanyak hubungan dengan orang lain dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Lalu yang ketiga, kita harus menghargai waktu. Salah satu langkah penting dalam pengembangan diri adalah bagaimana cara kita menghargai waktu secara bijaksana dan efisien. Lalu yang keempat adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri sendiri, kita perlu menerima kelebihan dan kekurangan kita. Apabila menghargai diri sendiri, maka kita akan percaya pada kemampuan yang kita miliki. Begitu pula dengan orang lain. Kita harus menghargai mereka sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita. Lanjut yang kelima adalah dorongan berprestasi. Dengan adanya dorongan berprestasi, kita diharapkan mampu terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Selain itu, dorongan ini juga akan memberikan semangat pantang menyerah demi mewujudkan harapan dan keinginan yang kita ingin raih. Lalu yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Belajar bukan hanya sebatas pada saat kita masih sekolah, melainkan menentukan bagaimana bagian dari kehidupan hidup kita. Rata-rata orang yang sukses belajar dari nol dan telah melewati berbagai peristiwa suka dan duka. Belajar dari pengalaman itu sangat penting. Belajar dari cerita-cerita orang dan segala peristiwa yang telah kita lalui sebelumnya untuk bisa mempelajari poin-poin penting dalam peristiwa-peristiwa itu untuk diperbaiki di masa kedepannya untuk jadi lebih baik. Untuk itu, tidak ada seorang pun yang tidak berbakat. Yang membedakannya hanya tidak adanya minat untuk mengembangkannya. Bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Mengembangkan bakat dan minat bertujuan agar seseorang belajar di kemudian hari untuk bisa bekerja di bidang yang dimilikinya dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimiliki, sehingga bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Dengan begitu, kita sebagai peserta didik harus bisa mempelajari dan mengenali apa sih minat, bakat, dan potensi diri yang kita miliki untuk mengembangkannya, menjadikannya sebagai titik tolak ukur dalam memilih suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan,
sehingga membuat kita bisa meningkatkan kapabilitas diri kita sendiri. Seperti itu, sehingga kita bekerja secara ikhlas, secara antusias, dan bekerja secara optimal karena sesuai dengan potensi, bakat, minat yang kita miliki. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami ini semua, bisa membuat catatan-catatan kecil yang bisa dipelajari secara lebih lanjut ketika ingin memilih suatu pekerjaan. Oke, baik. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan singkat terkait memilih pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat, di kemudian hari saya harapkan teman-teman semuanya sudah memiliki minat, bakat, dan tahu apa sih potensi diri yang ada dalam dirinya, dan bisa berbagi cerita terkait bakat yang sudah dimilikinya kepada temannya. Oke, bisa dipahami? Saya harap semuanya bisa dipahami ya. Untuk itu kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah karena kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video singkat tentang pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang berfokus pada bimbingan karir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you the next video.